تكلمنا في المجلس الماضي عن الوسائل يعني الطهارة لها الوسائل والمقاصد. تكلمنا في الوسائل ثم المقاصد، وبدأ المصنف بالوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، إلى أن قال الوضوء. الأصل في الوضوء قوله تعالى يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى آخر الآية. وسنن كثيرة، أحاديث كثيرة yang berbicara tentang wudu. Nah, di sini di maqasid wudu, musannif mendahulukan maqasid wudu, ada wudu, ada ghuslu mandi, ada tayammum, ada izalatun najasa. Didahulukan wudu karena orang yang melakukan wudu lebih banyak afradnya, orang yang melakukan wudu lebih banyak daripada orang yang melakukan mandi. Ya kan? Setiap hari kita berwudu untuk sholat setidaknya paling kurang 5 kali. Ya kan? Sementara mandi, tidak setiap orang wajib mandi dalam sehari. Jadi didahulukan wudu karena afrad man yalzamu akthar, lebih banyak orang melakukan. Nah, masalah wudu di sini kita bicara tentang hakikatnya, yakni definisinya. Wa mujibuhu, apa yang mewajibkan wudu, fardunya, syaratnya, sunahnya, kemudian makruhatnya, kemudian apa yang membatalkan wudu, disebut dengan nawaqidul wudu. Fal wudu wudu bitummah al-waw. Secara bahasa dia diambil dari kata wada'ah, maknanya al-hasan wal jamal, wadhiya, bercahaya artinya. Karena wudu bisa menghilangkan kegelapan dosa. Fil hadis setiap kita berwudu maka akan keluar dari akhir tetesan-tetesan air di wajah kita dosa. Bisa mencerahkan, tapi tidak secara skincare. Jadi ada wudu, ada wudu. Kalau wudu berarti nama perbuatan. Kalau wudu air yang lughatan ismun li ghasli ba'dil a'dha'i. Secara bahasa, wudu adalah suatu nama untuk perbuatan membasuh sebagian anggota tubuh. Baik kita mencuci muka atau mencuci tangan, baik kita membasuhnya tersebut dengan niat ataupun dengan tanpa niat, disebut dengan wudu secara bahasa. Wa syar'an ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusatin. Nama untuk membasuh anggota tertentu biniyatin makhsusatin, dengan niat tertentu, dengan niat khusus. Di sini syarih Syekh Mustafa menyebutkan ismun li ghasli. Ghasli adalah muta'addi, jadi baru disebut dengan ghaslun jika kita mengambil air kemudian kita lakukan sendiri. Sah. Jadi kita ambil air kemudian kita tuangkan, disebut dengan ghaslun, perbuatan. Seandainya kita duduk diam aja kemudian kita tahan muka kita di air yang turun, disebut sah nggak wudu kita seandainya kita lakukan seperti itu? Sah kan? Itu disebut dengan inrisal. Paham? Terbasuh. Tadzakartum fi infa'ala mana? Al-mutawwa'an sah. Mutawwa'an. Usul syekh Jadi maknanya inrisal. Makna ghaslu di sini inrisal, terbasuh, bukan hanya membasuh. Di mana seandainya terbasuh dengan tidak kita lakukan sendiri, maka juga disebut dengan
wudu. Ada mana? Ghaslu. Membasuh anggota tertentu. Membasuh anggota tertentu. Yani anggota tertentu wajah, kedua tangan, kemudian kaki. Sementara mashu nanti di kepala dia tidak disebut dengan ghaslu. Yani mashu. Biniyatin makhsusatin, dengan niat terkhusus. Baik. Di sini ada muskil di definisinya. Membasuh anggota tertentu dengan niat tertentu. Berarti enggak masuk apa? Membasuh anggota tertentu, wajah, tangan, kemudian tertib. Tertib tidak masuk. Wa ba'dhum yazid ala hadha at-ta'rif, yani ala wajhin makhsusin. Yani ghaslu a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusatin ala wajhin makhsusin. Paham? Berarti dengan cara tertentu. Mana cara tertentu? Dengan tertib. Huna syar'i, Syekh Mustafa menyebutkan tidak perlu menambahkan ala wajhin makhsus. Dari mana juga masuk kata tertib? Itu dari kata-kata a'dha'in makhsusatin zatan wa sifatan. Makna zatan berarti anggota tubuh yang maklum. Wajah, tangan, kaki. Mashu juga masuk. Kenapa? Karena mashu itu dia mengusap kan. Ghaslu juga masuk. Kalau mashu ya siapa lagi ghaslu. Wasifatan juga termasuk dengan sifat. Makna sifat di sini adalah mendahulukan yang harusnya didahulukan dan mengakhirkan yang harusnya diakhirkan. Berarti definisi ini juga disebut dengan jami'. Seandainya tidak ditambah ala wajhin makhsusin, jami'. Kenapa? Karena masuk anggota yang zatan, mana zatan berarti anggota yang telah maklum dalam wudu, juga secara sifatan, yakni secara tertib. Paham? Alhamdulillah. Baik. Kita baca syarahnya sedikit di sini. Kemudian tadi kita berbicara tentang definisi daripada wudu. Sudah kita sebutkan hakikatnya, yakni hadnya, ya kan? Kemudian apa yang mewajibkan wudu? Kapan kita wajib wudu? Kapan kita wajib? Apakah di saat kita berhadas langsung wajib wudu? Misalnya kita berhadas, ya, buang angin atau melakukan atau tidur, bangun tidur, apakah langsung wajib wudu? Lah. Ada 3 kaul, tapi kaul yang paling ini adalah di saat berhadas dan berencana untuk solat atau yang semisal dengan solat. Berarti kapan kita wajib berwudu? Di saat berhadas dan berencana untuk melakukan solat atau yang semisal dengan solat. Seperti misalnya tawaf. Paham? Disitulah kita wajib untuk berwudu. Mujibuhu. Apa yang mewajibkan untuk berwudu? Baik. Tamam. Baik. Lanjut, kemudian masuk ke fardu wudu. Fardul wudu. Harusnya kan disebut syaratnya dulu, baru disebut dengan fardu. Tapi di sini karena maksud daripada wudu asalnya adalah untuk menghasilkan wudu, yaitu caranya dengan melakukan fardunya. Paham? Maka didahulukanlah fardu. Disebutlah fardu wudu. Furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu, yakni arkannya, rukun wudu tersebut ada 6. Makna fardu di sini dia bukan ma yusabu ala fi'lihi wa yuqabu ala tarkihi. Makna fardu di sini adalah arkan, yakni juz'ul mahiyah. Makna fardu di sini adalah juz'ul mahiyah, bagian daripada
mahiyanya, hakikat daripada wudu itu. Maka fardu-fardu ini seperti nanti niat membasuh wajah adalah bahagian daripada wudu, hakikat wudu. Ada makna fardu di sini, yakni rukun. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama nih niat. Niat wudu. Nah, di sini ada pembahasan tentang niat wudu, yakni ada 7 hukum yang menyangkut masalah wudu. Di syarahnya ada di situ disebutkan haqiqatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Haqiqatun, definisi niat. Hukmun, apa hukum niat? Mahallun, di mana tempat niat tersebut? Wa zamanun, kapan kita niat? Kaifiyatun, bagaimana caranya? Syartun, syarat nih niat. Wa maqsudun, maksud daripada niat. Hasan adalah takmilatul bait. Paham? Fanabda fahaqiqatuha. Hakikat daripada niat, yakni definisi niat tersebut secara bahasa adalah qasdu. Niat artinya qasdu. Bertujuan, bermaksud. Mutlak. Baik kita lakukan apa yang kita niati ataupun tidak. Pak, misalnya bilang nanti saya mau sholat, itu disebut dengan niat secara bahasa. Oleh wa syar'an, secara istilah syariat, qasdu syai' mu'tarinan bi fi'li. Menyengaja sesuatu, bermaksud sesuatu, muqtarinan, berbarengan, diiringi dengan perbuatan yang kita niati tersebut. Berarti kalau kita mengatakan nanti saya mau salat, itu tidak disebut niat secara syariat. Itu disebut dengan azam. Tamam. Wa hukmuha, hukum daripada niat tersebut al-wujub, wajib. Ghaliban, kebiasaannya wajib. Misalnya, kenapa disebut sini diqaid ghaliban? Karena ada nanti niat yang tidak wajib, tapi sunnah. Masalah di saat memandikan main. Di saat memandikan main, maka disunatkan untuk berniat. Hatta in kana al-kafir yaqsilul mayyit al-muslim yujzi. Seandainya orang kafir memandikan mayat orang muslim, yujzi, sah. Karena niat untuk memandikan mayat adalah sunnah. Jadi sah seorang kafir seandainya memandikan mayat orang muslim. Karena niat biasanya kan dia untuk melakukan sesuatu. Jadi indana ada tarku yakni meninggalkan perbuatan tersebut. Nah, wa indana fi'lun, mengerjakan. Kebanyakan mengerjakan itu membutuhkan niat. Sementara tarku itu kadang-kadang tidak butuh niat. Masalan, contoh, bayar hutang, qada'u dain. Kita nggak niat membayar hutang. Misalnya kita berhutang kepada orang, kemudian kita kasih uangnya, ini duitnya. Tanpa kita niat, kita ingin membayar hutang. Ada mana tarku? Berarti kita tarku zimmah kita, tanggungan kita. Tidak butuh kepada niat. Bukan izalatun najasah, menghilangkan najis. Tidak butuh kepada niat. Maka di sini disebutkan hukumnya wajib adalah ghaliban. Kebiasaannya wajib. Tamam. Demikian juga contoh misalnya lain, it'amu zauj, memberi makan istri. Hukum wajib, tapi butuh kita niat. Lah. Wah, ingkana kalau kita niat bertambah pahala. Wa mahalluha al-qalbu. Mahalnya tempat niat adalah di hati. Wa yustahabbun nutq, disunatkan untuk talafut, nutq mengucapkan niat.
Perbedaan antara kita mengucapkan secara jihar sama sir. Kalau Syekh Mustafa bilang, al-jahru bin niat bid'atun bittifaq. Al-jahru, misalnya kita punya ada nawaitul wudu'a besar-besar misalnya kayak di nawaitul bid'atun bittifaq. Sepakat semuanya ittifaq. Yuwaswi, sekarang kita mengganggu orang lain. Pak, mal murad una yustahabbun nutqu, yakni sir. Dah. Tujuannya apa? Dalil akli, misalnya, kenapa disunatkan itu? Membantu untuk hati. Jadi di saat kita was-was berwudu sulit, maka kita sir, secara sir. Nama itu loh, tahu sengaja aku berwudu. Bahkan menurut sebagian ulama, misalnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan wajib nutuk talafut jika dia was-was. Seandainya dia was-was, wajib talafut. Paham? Sama itu misalnya pernah kalian dengar kelompok lain yang menyebut kelompok sebelah, Allah alam siapa kan, kata mereka talafut binian beda. Karena tujuannya untuk membantu apalagi orang yang was-was. Kemudian haqiqatun hukmun mahalun wa zaman. Zamanuha. Zamanul niat. Kapan? Awalul ibadah. Biqaid ghaliban. Ada qaidnya di situ. Ghaliban. Kenapa? Berarti kan tadi zamannya. Kapan kita berniat? Kebiasaannya, ghaliban itu di awal ibadah. Misalnya kalau di wudu di saat membasuh wajah kama saiti. Kemudian misalnya di sholat di saat takbiratul ihram. As-siyam mata nanwi. Tabit kan di waktu malam. Maka disebut ghaliban. Jadi niat puasa bukan di awal ibadah tapi di waktu malam. Makanya zaman kapan kita niat secara kebiasaannya di awal ibadah. Maka niat puasa lebih dahulu ketimbang kita lakukan hal tersebut. Gimana? Lian masyaqqa itila syams. Mungkin nggak kita nunggu matahari apa namanya, tapi begitu matahari terbit sengaja aku berpuasa ya. So sulit. Nah, ada hadis Nabi kan, nasi aman liman lam yabit niat. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat di waktu malam. Paham? Nah, kalau di masalah wudu, kita sedang berbicara masalah wudu, kapan wajib niat di wudu? Di saat membasuh juz'un minal wajhi. Sebagian daripada wajah. Jadi kalau di masalah wudu, kapan kita niatnya? Di saat membasuh sebagian daripada wajah. Masalah, kita wudu, kemudian kita taruh airnya dari atas pertama di sini. Di saat pertama kali tersentuh bahagian wajah, disitulah kita berniat. Nah, seandainya lupa kita niat, nggak di sini kita niat, tapi di saat airnya tangan kita udah sampai kemari, fahadza la yujzi. Di sini nggak dianggap. Oke. Di sini nggak dia. Bagaimana caranya? Ulang lagi membasuh tanpa perlu niat, karena niat udah di sini tadi. Paham? Jadi niat di sini, kapan niatnya? Di permasalahan wudu. Di masalah wudu, di saat membasuh wajah. Juz'ul min wajah. Nanti kalau sebagian ibarat kitab lain, min awali wajhin. Nggak bagus ibaratnya. Karena awal wajhi mana awal wajhi? Enak. Seandainya niat di sini, berarti nggak boleh. Nah, maka ibaratnya bagus. Inda ghasli juz'in minal wajhi. Bahagian daripada wajah. Saya nanti had wajah. Batasan wajah. Nah. Maka tidak dianggap bahagian yang tidak kita niat tadi, misalnya terlewatan seperti di atas tadi sini, ini tidak dianggap, maka mengulang membasuhnya. Tamam? Alhamdulillah. Wa kaifiyatuha
kaifiyahnya, cara berwudunya berbeda-beda. Mukhtalif dia kan, takhtalif dengan berbedanya manwi. Misalnya bagaimana cara berniat waktu salat? Beda nanti waktu salat, apakah salat fardu, apakah salat sunnah. Wa kadza fil masalah haji, di masalah haji, puasa, zakat. Sementara di bab wudu di sini indana niyatun mu'tabaratun. Ada niat mu'tabarat. Ya. Di sini disebutkan fa kaifiyatuha huna an yanwiya raf'a hukmi hadatsin alaih. Pertama, niatnya apa? Kita berniat mengangkat hadas. Raf'u hukmi hadatsin. Biduni qaid. Dengan tidak qaid apapun. Mengangkat hukum hadas. Dengan tidak kita kaitkan hadas buang angin, hadas buang air besar, hadas buang air kecil. Paham? Kalau kita kaitkan tidak sah. Misalnya laki-laki, aku mandi misalnya bersuci dari haid. Jadi biduni qaid, menghilangkan hadas. Atau berniat ada fardil wudu. Niat yang kedua, yang mu'tabarah, yakni menunaikan fardu wudu. Jadi kita kaitkan fardu atau niat wudu fakat. Karena dia berbeda. Di saat kita berniat sengaja aku berwudu dalam hati kan, di saat kita membasuh wajah, kita berniat dalam hati basuh wajah, sengaja aku berwudu, sah. Karena berbeda dia dengan perbuatan ibadah yang lain. Sebut dengan wudu. Atau fardhu wudu, atau disebutkan fardhu wudu, berniat fardhu atau wudu fakat. Kau berniat wudu tanpa menyebutkan fardhu, tanpa menyebutkan menunaikan fardhu, wudu fakat. Atau istibahata ma yaftaqiru ilaihi ila wudu, atau berniat membolehkan apa yang butuh kepada butuh kepada wudu. Masalah apa? Salat kan butuh kepada wudu kan. Tawaf umum yang membolehkan bolehkan The offer. But she's for that. And the best thing. You. So kemudian kalau hakikatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun. First, don't use. Like, each other. Yeah. Conclusion. Read Apple read that by the role. I built under optimal and that would do it. It was late old bull. Bedanya menunaikan, ada tuh menunaikan. First, on the right, ada would do that video by do. Ada nih beda, dia niat mu'tabar, niat yang dianggap sahnya wudu. Jadi kita bisa pilih yang mana aja. What's that lafaz plan? Lafaznya itu kita bisa pilih mana aja. Mana lafaz bukan berarti kalian harus menyebutkan lafaz hadal fardhu wudu lah. Yang penting niat itu pada, kan nanti ada niat hakiki. Bagaimana niat berarti yakhtur bibalik. Jadi ada di benak kita di saat kita niat tersebut bahwasanya kita sedang apa tadi? Qasdu syai' mu'tarina bi fi'li. Jadi saat kita lakukan itu kita tergolong di hati kita bahwasanya ini adalah fardhu wudu atau wudu. Paham? Itu dia makna nih niat. Jadi ada qasdunya kemudian beriringan dengan perbuatan tersebut. La tuwaswis, jangan was-was. Sahlu jiddan, mudah nih. Saya terlintas aja dan Ya, no. Yang penting di saat kita lakukan tersebut ada kasat tersebut kita menunaikan fardu atau wudu. Kafiyatun syartun. Syartun syarat daripada wudu walaupun itu syarat daripada niat adalah yang pertama Islam. Tamaan Islam. Islam berarti Islam. Wala'iyadzubillah. Berarti kalau seandainya di saat itu murtad la yasih niatu.
Dasar niat. Wa tamyiz. Tamyiz. Ini bisa membedakan. Ini kalau di had tabib dalam fikih itu berarti dia udah bisa makan sendiri dan bisa beristinja sendiri, tahu membedakan kiri dan kanan. Paham bagaimana? Tamyiz. Adapun sobi dia maka tidak sah niat di tiflin saghir, anak kecil nggak sah niat, kecuali nanti sobi yang seandainya mau tawaf, maka dia diwudukan oleh walinya, orang tuanya. Wal ilmu bin manwi, kemudian mengetahui apa yang kita niati. Ya. Wal jazmu rabi'a wal jazmu bihi, jazm yakin, yani bi an la yataraddad, jadi tidak ragu-ragu dan tidak menta'liq dengan sesuatu. Ini seandainya hujan maka aku berniat seperti ini. Paham? Jadi tidak dikaitkan dengan sesuatu yang wal adamul ityani bima yunafiha, kemudian tidak datang atau tidak kita mendatangkan dengan sesuatu yang menafikan niat, yang bisa menafikan, ini menghilangkan nih ya. Apa aja dia? Ar-riddah, murtad, waliyad billah. Ada murtad batal niatnya. Kalau di sini ditambahin wa adamul qudrah 'ala manwi aqlan aw syar'an. Adam qudrah tidak mampu kepada manwi secara aklan. Masalah di sini misalnya kita niat untuk tidak sholat. Pak, kita niat wudhu salat untuk tidak sholat. Pak, aku berniat wudhu salat untuk tidak sholat. Pak, lesi. Mana aklan. Atau contoh yang lainnya, kalau secara syar'an berniat sholat di tempat najis. Tahu nggak sholat di tempat najisnya? Baik, just. Maka waqasdu qat'iha, menyengaja memotong niat. Jadi di saat kita lagi melakukan ibadah masalan wudu, kemudian kita qata' niatnya, kita potong niatnya, lesi, batal. Nah. Caranya itu berarti dengan tidak kita niat memotongnya. Adapun lupa nggak masalah, nggak teringat apapun nggak masalah. Misalnya lagi wudhu nggak teringat. Penting kita udah niat. Kita nggak berpikir memotong niat, nggak. Pokoknya udah jalan ya, terus wudhu jalan itu lah keras. Nggak apa-apa. Yang penting jangan kita ketak menyengaja. Di saat kita wudhu begitu sampai tangan, batalin niat wudhu nih. Batal aja lah. Batal share. Tahu? Mana yunafi niat, yang bisa menghilangkan niat. Oh, do so with figure that itu mezzanat. Untuk sebelum tidur. Untuk apa? Menghilangkan hadas ya? Tapi tidak untuk sanat. Lah, maksudnya gini, kalau kita wudu, makanya saya bilang tadi, niat itu nggak perlu dikait. Apakah kita niat untuk sholat? Apakah kita niat untuk baca Quran? Nah, yang penting kita niat untuk menghilangkan hadas, kelas boleh dipakai apapun. Tidak perlu deh saya niat sholat, saya niat untuk tidur. Berarti niat itu nggak boleh dipakai untuk sholat. Niat, tapi dia nggak berhadas, tapi dia dan dia handuk. Tajdid. Ini kan biasa sholat dari maghrib ya, Permen ada untuk angkri, tapi pengen wudu lagi untuk dapat sholat. Ya, itu namanya tajdid wudu. Meskipun niatnya harus hadas atau enggak itu. Ada mana itu niatnya tajdid. Karena fil hakikah kita nggak merafa hadas, karena memang kita nggak berhadas. Berarti niatnya tajdid wudu. Niatnya tajdid wudu. Kalau kita niat hadas, sang nggak wudu itu. Wuduan. Ketika kita belas. Karena kita nggak ada hadas. Saya tindik pembahasan tentang syak kalau kita ragu dalam itu masalah. Wal maqsudu minha tamyizul ibadati 'anil 'adam. Ada maksud daripada niat. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun
wa maqsudun hasan. Maksud daripada niat adalah membedakan ibadat daripada adat. Masalan kita mandi hari-hari biasa, itu mandi adat ya. Mandi biar bersih. Adapun niat itu yang membedakan daripada perbuatan biasa. Maksud daripada niat. Semua niat. Demikian juga solat. Solat sunnah fajar sama solat subuh. Surahnya sama, bentuknya sama. Dua rakaat kan? Yang membedakan ni ada maksud min niat. Khalas dari permasalahan niat. Berarti niat tadi qasdu syai' mu'tarinan bi fi'li. Di sini di permasalahan wudu niat adalah di saat membasuh wajah, bahagia sebab juz'un minal wajhi, bagian dari wajah. Al-thani min arkan min furudil wudu ghaslul wajhi, membasuh wajah. Syukur dengan ibarat ghaslu, seperti kita jelaskan tadi, ghaslu bermakna inghisal. Ghaslu bermakna inghisal. Seandainya kita celup kepala kita ke dalam air atau disiram wajah kita, sah. Karena ghaslu bermakna inghisal. Al-wajh, jami'ul wajhi. Bila alif lam istidrak. Jadi kita sebut ghaslul wajhi. Wajhi berarti seluruh wajah. Alif lam istidrak. Baik, mal wajh. Ad-dhamir wajhi. Lugatan secara bahasa wajah itu adalah ma taqa' bihi muwajahah. Ada mana? Mana wajhi? Ma yaqsul bihi muwajahah. Sesuatu yang muwajahah kepada kita disebut dengan wajah. Jadi yang di hadapan kita, yang berhadapan disebut dengan ya. Ma tahsul muwajahah. Berarti wajah ada secara bahasa. Tahu? Sementara secara syar'an itu hadnya tulat secara panjangnya ma baina mabati sya'ri ra'si wa tahta muntahal lahyaihi. Dimulai dari tempat biasa tumbuhnya rambut, di sini harusnya dikait ma baina mabati sya'ri ra'si ghaliban. Tempat di mana biasa tumbuh rambut. Nah, seandainya ada orang tumbuh rambutnya di sini. Berarti mulai wajah dari sini. Kok ke sini? Lah. Ayo ghaliban. Manusia biasa tumbuh rambut di sini kan? Atas sini kan? Bulu-bulunya. Sini kan? Di atas sini. Makanya kalau ada orang misalnya rambutnya pertama tumbuhnya di belakang sini. Apakah di sini masuk wajah? Lah. Ini ghaliban. Wajah ada di sini. Sampai ke tahta muntahan lahi. Jadi adzaqn, dabung. Tempat bertemunya dua lahyan, dua tulang ini ada, yang tempat tumbuh gigi geraham nih. Di ketemunya ini berarti batasannya di sini. Ada wajah. Ayo. Kemudian secara lebar arban dari ma baina udhunaihi. Telinganya nih. Sampai sini. Berarti masuk nih apa yang kecilnya. Pentolan itu. Yang kecilnya apa? Masuk dari sini sampai ke mana? Baik, misalnya ada orang tumbuh telinga di sini cuma. Kayaknya. Berarti wajahnya sampai sini lah. Masalah. Tunggu telinganya. Soalnya. Apakah wajib basuh di sini? Sampai sini lah. Nah, kenapa tadi? Al-wajhu ma taqabil muwajjah. Nah, ini ada. Apa? Berarti telinga di sini masuk wajah. Maka dia wajah. Tamam. Tapi kalau ada orang kepalanya bikin. Apakah wajib membasuh tiga-tiga? Bismillahirrahmanirrahim. Orang kepala kecil. Yajibu ghaslul wajhi walau ta'addada.
Walaupun falanya apa? Family. Kayak kemar. Itu bersiap. Itu penting kayak komersial siapa yang would Itu dia net kelas itu kan dia itu Berniat siapa yang ini yang beruduk. terus dia satu tuh dia itu ya ada apa saya Jadi kalau ada kepala dua atau berapa gitu wajib membasuh sungai. tapi bisa Tahu harus bang apa tuh harus ya. Gimana cara parenya? Ya satu lah. Baru gue langsung fikih dia. Fuqaha itu udah memikirkan seandainya nanti di masa tertentu ada kepala orang itu mereka udah kenapa harus wajib juga masuk karena dia termasuk wajah kan apa jelas dia maka wajib masuk. Kemudian tadi batasannya ini kan dari sini sampai kemari tadi sama yang kita sini. Ini wajib kita basuh nih yang memang sering mungkin sedikit kita lupa itu di sini tuh wajib. Jadi kan ada kadang ada tumbuh rambut di sini. Nah, itu terkenal. Maka nanti disunatkan untuk melebihkan. Ya kan? Kayak apa? Mana tatimmu bihil wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, berarti harus mengenai atas lebih dari kepala sedikit. Kemudian lebih dari sini sedikit, lebih dari bawah sini sedikit. Tahu? Karena untuk menyempurnakan kewajiban. Ini jangan lupa ini termasuk wajah. Tahu. Maka wajib membasuh semua yang ada di atas wajah. Alis, kemudian bulu mata, atas bawah nih. Dah. Itu. Habis itu apa lagi? Batin lah. Zahir. Alis, kemudian bulu mata atas bawahnya. Kumis, syarib, kemudian onfah ini yang tumbuh di antara bibir bawah dan dagu. Dah. Itu wajib membasuhnya wa in kafufa. Walaupun tebal. Amma lahya wal ariyad jambal fananzur. Tafsir. Berarti yang lain selain jembal sama janggut itu wajib masuk. Batinan wa zahiran. Nah, kalaupun jambang sama janggut, nandur kita lihat. Nah, kalau janggut dan dua jambang tersebut, seandainya dia perempuan berjanggut, kemudian memiliki jambang, dan mutawaddi itu seorang perempuan, atau khunsa, ta'rifuna khunsa, wajib membasuhnya zahiran wa batinan. Ben kok beda gitu asal itu Karena nanti di perempuan, karena jarang ada yang perempuan yang berjenggot dan berjamis. Kuis ada Al-Nadir kan ada, ya kan? Nadir jarang itu seperti dia ada, maka tidak dia. Wa in kana rajulan nudira, kalau laki-laki berjanggut dan berjambang, kalau dia tipis, fa in khafa, kalau dia tipis, janggut sama jambangnya tipis, maka wajib membasuh zahiran wa batinan. Kalau dia tebal, maka wajib membasuh zahiran faqat. Babit tipis dan tebal. yakni terlihat kulit di majelis takhatub. Ada mana khafif, mana tipis. Berarti majelis takhatub bukan saya di jalanan. Kelihatan ya. Majelis takhatub di saat saya berbicara karena mendengar.
Jadi kalau terlihat kulit di balik janggut tersebut, itu tipis. Berarti wajib membasuh dhahir dan batin. Wajib nanti kita menyela-nyelanya tersebut. Tapi kalau jambannya tebal, janggutnya tebal, yang wajib hanya Al-thalisu ghaslu yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga, membasuh dua tangan beserta siku sampai kepada tangan. Secara bahasa dari mana ke mana dia? Lihat. In huna ilafu. Lihat. Lihat secara bahasa. Berarti dari ujung jari sampai pergelangan mingkap di sini disebut dengan yadu. Tapi di permasalahan wudu yang disebut dengan tangan adalah dari ujung jari sampai mirfaq. Nah, seandainya mata mirfaqnya, sikunya itu di sini. Berarti maksudnya juga habis sih. Ini pas. Tepat. Besar. Masalah. Kita semua mu'tad. Alhamdulillah, siku kita semua di tempat dia. Dan seandainya orang diciptakan sikunya di sini, maka wajib masuk cuma sampai sih. Tapi kalau sampai di sini berarti tamam. Dopitnya, ya. Berarti dari ujung jari sampai mirfaq. Pak? Fi ay makan. Fi ay makan al-muqtad atau lain. Anda tidak seberapa ibadah orang mental. Itu kalau seandainya dia tidak memiliki siku. Seandainya dia enggak, ada orang diciptain enggak punya siku. Gitu. Enggak punya siku. Sampai mana dia basuh? Ada kita kadarkan, kita sesuaikan dengan rajulun mu'tad. Yani mu'tadil. Bukan orang tinggi kali, bukan orang pendek ya. Ini mu'tadil, pertengahan. Misalnya orang pertengahan semana sikunya. Kita lihat tangan dia. Oh, kira-kira berarti segini. Berarti dia basuhnya sampai segini. Tahu? Alhamdulillah. Kenapa saya? Seandainya buntung, maka basuh yang tersik. Misalnya buntungnya di bawah siku, maka basuh yang tersisa sampai siku. Kalau terpuntungnya pas di siku, yundabu disunatkan membasuh kepalanya. Kepalanya kan putus nih di sini doang. Tahu? Berarti disunatkan nih basuh sini. Kalau putus semua, tinggal mingkap di sini. Disunatkan basuh yang ujung yang terputus itu. Saat intinya apa? Kalau dia terputus bahagian tempat fardunya itu, maka wajib membasuh yang tersisa. Berarti kalau terputusnya pas sampai siku, maka wajib membasuh ke ujungnya nih, kepala yang putusnya nih. Ada? Enggak. Kalau di atas siku itu baru sunnah. Kalau di atas siku baru sunnah. Kalau nggak sisa apa-apa, ya udah nggak apa. Kosong. Ar-rabi'u mashur ra'si. Sama kayak tadi, tangan tersebut juga wajib kita basuh segala apa yang ada di atas tangan. Baik ada bulu di tangan, atau yang bisa menghalangi sampai air, itu nanti di permasalahan wajib menghilangkannya, di permasalahan syarat. Tamam. Warabi'u mashu di sini juga bimana inmisaf. Ba'd ra's. Sebagian mashur ra'si. Apakah seluruh kepala? La, tapi sebahagian. Walaupun satu rambut. Baik. Mahad ra's. Misalnya kepala itu kan berarti dari awal di sini nih, tempat biasa tumbuh rambut nih, sampai akhir, bukan leher sampai akhir di sini nih. Nah, belakang sini, itu tempat disebut dengan kepala. Mashu ba'di ra'si, sebagian kepala. Maka kalau kita basuh
di luar had kepala, la yujzi, nggak sah. Masalah ada orang rambutnya panjang ke bawah sini, pergi ke bawah sini, ya, kemudian dia ambil air, dia basuh ujung rambutnya aja, nggak sah. Tahu? Atau ada orang rambutnya ke atas, dia bisa ke atas. Sama juga dia seandainya kita buka, berarti rambutnya kan panjang bawah. Berarti di mana juga dia usap di pangkalnya, di pangkalnya. Maksud mana usap. Yang penting hasil basah. Walau bi ghairi yad, walau bi ghairi mad. Walaupun bukan dengan tangan, walaupun tidak kita gerakkan tangan kita. Masalah kayu basah, kayu tahu baju atau apa, kita ambil, tahu tak apa nak duduk, tahu ini. Terus, kelas. Tahu tangan basah, kan mashu ya, taruh yang ini. Kelas. Adapun sunnah kifiyahnya nanti dibahas di sunnah. Tahu. Di khusulil fardi, yang penting bulul, basah. Badum yaqul thalatha syar, rambut. La syai. Misalnya qaul khata'. Enggak mesti 3 rambut. Katakan bilang sebahagian daripada kepala. Sebagian orang mensyaratkan 3 rambut. Berarti ambil 3 terus selesai. Walaupun 1 aja yang terusap sah. Tamam. Alhamdulillah. Al-khamisu ghaslu rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima, membasuh 2 kaki sampai beserta 2 mata kaki. Ada berapa mata kaki lah? 4. Karena 2 kaki, 1 kaki 2. Tidak ada. Enak terus. Membasuh kaki sampai 2 mata kaki. Ya ini 2 mata kaki itu paham kan? Berarti batasnya itu di 2 mata kaki. Ke atasnya enggak wajib, tapi sunnah nanti membasuh di atas mata kaki. Demikian juga wajib membasuh segala sesuatu yang ada di kaki, baik dari bulu yang tebal tadi misalnya, wajib membasuh semuanya. Baik. Lau quti'a ba'du qadamai, kalau seandainya terpotong sebagian daripada kakinya, sama kayak tangan tadi, wajib membasuh apa yang tersisa. Kalau terputus kakinya di atas mata kaki, karena fardhu ain, maka enggak fard, tapi disunatkan untuk membasuh betisnya, kaki misalnya, terus di mata kakinya nih, berarti mahal fardunya ada lagi ya, tempat kefarduannya kan ada lagi. La fardhu ain, berarti ada lagi fardu tuh dia. Apa yang dibasuh? Kalau masih ada sisa dari mahal fardu, kan ya lagi sisa mahal fardu, maka sunnah dibasuh saknya, ya ini betisnya yang di atas mata kaki tadi. Nah, berarti wajib membasuh kayak di selah-selah kaki. Misalnya kakinya rapat, ini kan jari-jari kakinya itu rapat, wajib tuh kita menyela-nyela, wajib. Nah, nanti yang sunnah tuh seandainya nggak sampai air, kalau wajib seandainya tidak sampai air kecuali dengan kita menyela-nyelanya, maka wajib. Adapun sunnahnya seandainya sampai air tapi kita menyelanya, itu sunnah sunnah. Tamam. Tolong dempetnya permanen, berarti udah jadi batin, udah jadi seperti kulit dia, maka dia batin dalamnya nih yang nempel ini. La yumkin an yufuk dan potong ini syakah dulu, dia udah jadi batin, udah jadi dalamnya. As-sadisu tartib, yang terakhir adalah tartib, yakni tartib sebagaimana yang telah disebutkan, niat wajah, niat berarti berbarengan dengan wajah, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala, sebagian kepala, kemudian kaki. Maka tidak boleh mendahulukan kaki daripada
wajah. Kalau adalah rukun akhir daripada al-wudu. Berarti telinga sun. Seandainya di sini buat seandainya ada orang rame-rame kita berdiri, kemudian ada si Hendan berapa orang masing-masing pegang ember, kita berdiri, saya berdiri, terus disiram air. Terus saya niat, apakah disebut dengan tertib? Tidak. Mana dia yahsul? Apa aja yang ini yang dianggap dalam wudu? Wajah fakat. Cuman wajah. Nah, misalnya ada orang rame-rame, kita berdiri, terus disiram air, gitu disiram, kita niat. Di situ tidak hasil tertib. Daf'atan wahidatan, disiram sekali itu semuanya, sekali siram, maka yang hasil cuman wajah. Kecuali kita inrimas, menyelam. Lari kali lompat ke laut, menyelam. Udah di situ kalian langsung berniat wudu. Di saat seperti itu kalian niat lagi. Ini tangan, ini tangan kiri, tangan kanan, kemudian kepala. Dan udah harus bangun dari situ udah suci. Kalau saya wudu, beda. Apa? Tanpa gerak. Karena apa? Inrimas. Inrisal. Karena inrimas itu kan ada inrisal kita. Berarti kita sudah terbasuh semua. Terus harus dikira-kira seperti kita. Tertib. Tetap di situ adanya tertib. Walaupun surahnya, gambaran bentuknya itu kan daf'atan wahidatan. Tapi karena kita inrimas, karena kita menyelam, tahan napas sedikit, ya kan? Tahan napas sebentar, langsung ada hukuman tertib di situ. Kita niatin ini wajah, dan tangan, kelas bangun dari situ. Beda nanti kalau masalah mandi lompat ke kali itu, kelas bangun dari situ udah mesti. Tahu. Alhamdulillah. Selesai senafar. ثم قال مسح خفين. Di sini didahulukan mashul khuf daripada permasalahan syarat wudu. Alasannya karena membasuh khuf tersebut adalah bagian daripada wudu. Karena di saat kita menggunakan khuf, di situ kita bisa memilih nanti antara membasuh kaki atau mengusap khuf. Karena hal tersebut maka didahulukan permasalahan masul khuf ala syurutil wudu. Karena dia bagian daripada wudu. Di saat membasuh kaki nanti kita bisa memilih. Di saat kita pakai khuf kita bisa memilih apakah membasuh kaki atau mengusap khuf. Tamam. Khuf ditlak kepada bahasa dulu itu kulit. Kulit yang dibuat seperti sepatu kulit yang biasa dipakai di saat musim dingin atau di saat perjalanan, disebut dengan khuf. Dan khuf itu adalah kulit kalau bahasa dulu. Nanti dabitnya apa syarat daripada khuf tersebut terserah dikias. Yang penting sesuai dengan syarat-syarat tadi, tidak tembus air, wahakadzalika. Oke, tamam. Ada mana khuf. Kemudian di sini ibarat musannif ada sedikit di sini mashul khuffaini. Lebih bagus ibaratnya ditulis mashul khuffaini, mengusap dua khuf ketimbang menggunakan ibarat mashul khuf. Faham sekali ya? Paham. Jadi diibaratkan mashul khuffaini, mengusap dua khuf. Laisa mashal khuf, satu khuf. Kenapa? Kalau ibaratnya mashul khuf, mashu alal khuf, satu khuf, maka seolah-olah boleh kita membasuh satu khuf di saat kita setelah memakainya satu aja, kemudian kita usap, baru kita cuci kaki satu lagi, baru kita pakai khuf. Hadza la yajuz. Paham? Maka disebut mashul khuffaini, harus dua-duanya. Enggak boleh misalnya kita udah
kita wudu nih. Kemudian disampai di kaki, kita basuh sebelah kaki aja. Kemudian kita pakai khuf. Kemudian baru basuh satu lagi. Baru pakai khuf. Itu nggak boleh. Maka disebutkan masul khufain. Tamam. Nisbah lil ibarah. Di sini disebutkan wal kalamu huna munhasirun fi khamsati atrafin. Di sini disebutkan masalah khuf di sini ada 5 atraf, ada 5 sisi, ada 5 pembahasan. Yang pertama hukum. Hukum mengusap khuf. Kemudian caranya. Kemudian mudahnya, berapa lama? Masanya, kapan dimulai? Wa syurutu. Syarat-syarat wa mubtilatu. Kemudian yang membatalkannya. Kemudian barulah musannif syar'a memulai dengan sesuai tertib yang disebutkan tadi. Faqala yajuzu mashu syai'in min zahiri a'lal khuffaini badalan an ghasli rijlaini fil wudu. Boleh mengusap sesuatu dari zahir paling atasnya khuf. Sekarang kita kupas ibaratnya satu-satu. Yajuz. Makna yajuz, qauluhu yajuz di sini berarti menunjukkan kepada hukum asalnya adalah mubah. Tamam. Hukum asal daripada khuf ya mubah. Faqad fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta qala Hasan al-Basri rawa min 70 sahabah. Diriwayatkan bahwasanya Nabi mengusap khuf diriwayatkan dari 60 sahabat. Qala Hasan al-Basri. Tamam, hukum asalnya mubah. Terkadang hukumnya tersebut adalah wajib. Jadi lil arid, karena ada hal yang lain, maka hukumnya bisa berubah menjadi wajib. Masalah seandainya kapan wajib? Di saat tidak ada air. Pak, di saat tidak ada air, seandainya dia menggunakan air tersebut, maka tidak cukup ada untuk minum. Atau di saat kalau dia basuh kaki nanti, kemungkinan tidak cukup untuk digunakan wudu. Wa inda hadhil hal, di saat hal seperti ini, maka wajib mengusap khuf. Tamam? Hukum asalnya pertama mubah. Kalau ada arid, kalau ada hal yang lain, sebab yang lain, maka hukumnya berubah menjadi wajib. Demikian juga seandainya sempit waktu. Masalah, seandainya kita basuh kaki bisa luput solat kita. Maka mengusap menjadi wajib. Tahu? Demikian juga bisa jadi haram. Haram dan tidak sah mengusapnya. Contoh, muhrim. Muhrim tu dan muhrim. Apa? Orang yang ihram. Muhrim laisa mahram. Muhrim orang yang ihram. Boleh dia menutup kakinya kan? Dan terkadang bisa dia sunnah. Tadi haram wala yujzi, yakni tidak sah. Haram tidak sah, seperti orang yang ihram. Orang ihram di saat dia mengusap itu haram perbuatan dia dan tidak sah. Ada perbuatan yang sah tapi haram. Sah tapi kita pakai khuf orang lain. Kita pakai khuf orang lain. Kemudian kita usap. Sah usap yang penting kita lakukan mengusap tapi haram. Demikian juga hukum mengusap khuf tersebut ada sunnahnya. Yakni seandainya seorang dia tidak suka membasuh tersebut, yakni dia lebih memilih untuk membasuh, menyuci kakinya tersebut. Di saat seperti itu, maka dia kadang-kadang disunnahkan untuk melakukan mengusap khuf. Limadha? Ada min fi'lin Nabi, ya, termasuk dari perbuatan Nabi. Maka disunahkan. Tamam. Saya dilihat orang mengusap khuf. Lebih bagus cuci kaki ya. Gitu. Orang seperti itu kadang-kadang disunah. Paham? Karena itu adalah perbuatan memang asalnya boleh.
Kenapa kita raghaban anhu, tidak suka kepada hal tersebut? Sama. Ada binisbah lil. Kemudian kalau di sini mashu syai'in min zahir. Mengusap syai'. Berarti syai' yusdaqu ala qalil kan? Syai'. Maksudnya syai'. Sedikit. Pokoknya syai'. Di mana bisa? Ala zahir. Yang tampak zahir tu yang bisa kita lihat. Mana zahir? Berarti batin lah. Biar yusaf. Asfal, bawah khuf, la. Zahir a'la. A'la khufain. Tamam. Ibaratnya di sini a'la khufaini. Paling atas khuf. Dah. Masalah khuf, karena tahu sepatu boot yang tinggi tu. Yang bisa dipakai orang naik kuda sebenarnya. Tinggi tu pun tak. Masalah ada khuf setinggi itu. Setinggi lutut misalnya. Khuf. Itu. Fi ibarat misalnya min zahiri a'la khuf. Min zahir a'la khuf. Berarti tinggi kan? Tasawur kan? Berarti khuf tu tinggi. Terus gambar tak? Paham? Ada khuf tinggi. Sepatu boot tinggi. Kalau kita usap di atasnya a'la, di paling atasnya tu, yuzi wala la? La yuzi. Kenapa? Karena dia fi mahalil fardi, yang setara, yang menutupi tempat fardu. Mana tempat fardu? Sebatas mata kaki. Maka yang atas ni enggak. Jawab. Berarti kalau dia usap di atas, yang sepatu boot tadi tu, yang khufnya yang tinggi tu, dia usap di atas, la yujuz. Nah, berarti harus dia itu a'la tersebut maknanya yang sebatas dengan tempat fardu. Badalan an ghasli rijlaini fil wudu. Ganti daripada membasuh dua kaki. Berarti ganti dia. Ganti daripada membasuh dua kaki. Jangan lupa kaitnya fil wudu. Harus di sini kita harus pahami pada fil wudu. La fil ghusli, bukan pada mandi. Ini orang janabah pakai khuf, kemudian yang mandi waktu dia sampai kaki dia usap. Fayus. Tahan. Fil wudu, kaitnya di situ dia. Fil wudu. Demikian juga misalnya di dalam khuf tersebut ada najis. Apakah boleh kita usap? Enggak. Harus kita basuh. Tahan. Kita pakai khuf. أولا رأي خوفا kemudian berapa lama kita boleh mengusap khuf tersebut? Berlanjut kebolehan tersebut yauman wa lailatan lil muqim, sehari semalam bagi muqim. Sehari semalam berarti 24 jam. Walaupun walau asiyan bi iqamatihi, walaupun dia bermaksiat di saat dia mukim. Misalnya kita mukim bermaksiat, biasanya kita dengar musafir bermaksiat ya. Boleh mengusap khuf sehari semalam 24 jam dia mukim. Walaupun di saat dia mukim dia bermaksiat. Kita tasawwur masalah. Ada istri panggil nama suaminya, ta'ali ahibbati masalah. Kemudian dia enggak menuruti panggilan daripada suaminya. Ini syurga maksiat dia kan kepada suaminya. Berapa lama dia boleh mengusap? Tetap sehari semalam. Maka mencakup kata yauman waladatan dan mungkin walau asian tamam. Kemudian sehari semalam juga bagi orang yang bermaksiat bis safari. Huna farqun baina al-'asi bi safarihi wa al-'asi fi safarihi. Al-farqu baina al-'asi bi safarihi wa fi safarihi. Al-'asi bi safarihi yang memang dari awalnya dia niat musafir itu untuk bermaksiat. Masih jalan pergi ke sana mau nyuri dia. Atau yaktul, atau mau membunuh orang. Musafir. Nah,
Di awal dia emang udah berniat untuk bermaksiat. Ada yang sama al-asi bi safari. Al-asi bi safari. Adapun al-asi fi safarihi adalah orang yang niat awalnya memang untuk musafir lil ibadah, lil hajah. Misalnya haji, pergi berhaji. Lakin fit tariq, di pertengahan jalan, ya fil ma'siyah, terjadi maksiat. Dan ada masuk kepada hukum musafir nanti. Tamam. Faham? Ada farqun bainal farqun fi al-asi bi safarihi wa al-asi fi safarihi. Nah, ini jalan haji malah lihat waduh, kayak seru tuh masuk dulu sana. Itu fi safarihi, laisa bi safarihi. Tamam. Nah, orang yang bermaksiat bi safarihi, yang memang awalnya bertujuan pergi musafir karena bermaksiat, maka dia boleh mengusap 1 hari 1 malam. Maka hukumnya tidak seperti musafir biasanya. Musafir yang melakukan ibadah. Musafir nanti boleh 3 hari 3 malam. Sementara dia yang musafir maksiat 1 hari 1 malam. Kal mukim, sama kayak walil musafir safran qasira. Demikian juga musafir qasir. Musafir yang tidak bisa menjamak atau mengqasar salat disebut dengan safir qasiran. Misalnya kita pergi ke Giza. Nah, itu safir qasir. Juga mengusap sehari semalam. Wa thalathata ayyamin bilayaliha lil musafir. Safaran tuqsaru fihi as-salah. 3 hari 3 malam yang bersambung terus 3 hari 3 malam tersebut bagi musafir yang musafirnya boleh untuk mengqasar salat. Dia boleh mengusap 3 hari 3 malam. Tamam? Fadih ada masalah? Alhamdulillah. 72 jam berarti ya. 3 hari 3 malam 72 jam ya. لا توقف. هذا نعطيك شرح. طيب وتبتدئ المدة من انتهاء الحدث بعد اللبث. طيب dimulai muddah tersebut, masa yakni waktu yang tadi sehari semalam 3 hari 3 malam 24 jam dan 72 jam, kapan dimulainya? Min ittihail hadas, di saat berakhirnya hadas. Di saat berakhirnya ba'dal lubs, sesudah memakai khuf. Tamam. Misal orang memakai khuf. Dah. Waktu dia memakai khuf kemudian tidur. Nah, tidur 20 jam atau 15 jam atau 24 jam tidur. Dah. Kalau dia tidur selama 24 jam, kalau dia tidur selama 20 jam, berapa banyak waktu yang dia ambil? Berarti termasuk sehari semalam kan? Menuju 1 hari 1 malam. Semua waktu dia habiskan di saat dia berhadas. Maka di saat dia tidur, itu tidak dihitung. Kapan dihitung? Indama yastaiqid. Di saat dia bangun. Faham masalah? Nah, kapan dihitung sehari semalam tersebut? Intiha'il hadas. Yani bukan di saat awal berhadas. Ulah khilaf. Bainal ulama ada yang bilang permulaan hadas. Berarti kalau contoh dia tidur di saat dia awal tidur tadi, itu dia dihitung mudahnya. Waktu-waktu yang dia boleh mengusapnya itu udah terhitung. Paham? Nanti disebutkan syaratnya. Saya permudah gambarannya gini. Sampai sesuai. Susah. Kita sudah selesai berwuduk kamilatan. Sudah berwuduk kamilah. Kemudian pakai khuf. Dah. Kan nanti kita mengusap nih. Kapan dihitungnya? Saat berhadas. Tamam. Di saat berhadas, di situ kita baru boleh mengusap khuf. Kapan dihitungnya? Di saat intihad li hadas. Tahu? Di saat berakhirnya hadas. Bukan di saat awal kita berhadas. Tahu? Makanya contohnya kayak tidur tadi. Apakah di saat kita tidur? Di situ kan berarti kita ada berhadas. Naum zal aqlu wan ila kan berarti ila akal, maka sebab daripada nawaqidul wudu, maka dia
berhadas. Di saat dia berhadas, apakah dihitung di situ? La, min intihalil hadas. Di saat sudah berakhir hadas itu, kemudian dia bangun, nah disitulah mulai dihitung dia sehari semalam. Tafaf? Sure. Maka di sini ba'da lubs, sesudah memakai, bukan dihitung di saat sebelum kita Taif. Tadi penentuan kapan dimulai boleh mengusapnya, atau kapan dimulai boleh mengusapnya sehari semalam dan 3 hari 3 malam. Di sini ada sedikit ta'yin kadar muddah. Kadar muddah itu misalnya kapan muddah tersebut, apakah dihitung di saat dia hadir, dia mukim, atau dia musafir. Maka yang mu'tabar di situ adalah di saat dia mengusapnya. Paham? Di saat dia mengusap khuf tersebut. Masalah, contoh, seandainya dia memakai khuf di waktu mukim, waktu hak, kemudian dia berhadas. Berhadas di waktu dia mukim. Dah. Belum dia usap. Dia berwudu, kemudian pakai khuf, kemudian ahdath, kemudian dia berhadas. Dah. Tapi dia belum mengusap khufnya. Thumma safar. Kemudian dia musafir. Di saat dia musafir, dia usap. Di waktu musafir. Maka dia boleh mengusap selama 3 hari 3 malam. Karena yang ditunjuk kapan dia mengusapnya. Tamam? Alright. Paham? Sekali lagi. Dia menggunakan khuf fil hadar, yakni mukim. Di saat dia wudu, kemudian dia pakai khuf, selesai. Kemudian berhadas dia. Berhadas ni kan? Dah. Mana dia teman yuk kita ke musafir. Musafir. Itu belum dia usap. Ya kan? Belum dia usap. Kapan dia usap? Begitu dia dah musafir di perjalanan. Baru dia usap, dia mau solat, dia usap, ya kan? Berapa lama dia tu? Apakah dia dianggap mukim karena dia berhadas di waktu mukim? Atau dia dianggap musafir karena dia mengusap di waktu musafir? Fal mu'tabar di saat dia mengusap. Faham? Maka yang diiktibar di sini di saat dia mengusap. Karena dia mengusap sepatu tersebut, yang musafir tersebut di waktu musafir, maka 3 hari 3 malam. Tahu? Alhamdulillah. Nah, permulaannya kapan? Di saat dia berhadas tadi. Tahu? Dihitungnya 3 hari 3 malam kapan? Di saat dia berhadas tadi. Pak, perbedaannya, perbedaan kapan mulai boleh mengusap dan kadarnya. Yang perbedaannya. Kalau permulaannya di saat dah tinjauan sehari semalam atau 3 hari 3 malam, kapan dia mengusap? Oke? Alhamdulillah. Lakin sekarang masuk kepada syarah. Lakin yushtaratu li jawazil mashi syurutun sab'atun. An yulbasa khufani ala taharatin kamilatin. Syarat boleh, mana jawaz di sini sihah. Sah, baru sah kita mengusap khuf, yaitu ada 7 syarat. Walaupun ditambah nanti sebagian. Yang pertama, an yulbas khufani ala taharatin kamilati. Digunakan 2 khuf tadi di saat dia telah sempurna sucinya. Taharatin kamilatin. Suci daripada 2 hadas. yakni hadas besar dan hadas kecil. Maka kalau dia memakainya tersebut sebelum dia membasuh 2 kakinya, tak boleh dia usap nanti ala khuf tersebut. Tamam? Faham masalah? Intinya di saat telah suci dari 2 hadas besar dan hadas kecil, berarti setelah wudu, selesai semuanya, membasuh kaki, kemudian baru dia pakai khuf. Ada syarat awal. Wa thaniha,
ayyakuna qawiyaini. Syarat yang kedua, dua khuf tadi kuat. Ana kuat. Yaitu mungkin tatabu al-masyi alaihima. Mungkin kita gunakan untuk berjalan menggunakan khuf tersebut. Mungkin kita gunakan untuk berjalan menggunakan khuf tersebut. Bukan maksudnya khuf tersebut kuat digunakan berjalan di saat musafir. Ada Pak, khuf tersebut kuat kalau digunakan untuk berjalan. Bukan dia kuat kita gunakan berjalan jarak musafir. Berapa jarak musafir? 89. Itu khuf, bukan jangankan khuf sepatu dia kita pakai 89 kilo kita jalan karena rusak, apalagi khuf. Maka di sini disebut mungkin untuk berjalan menggunakan khuf tersebut ditarat dudil musafir li hajatihi. Di saat musafir butuh kepada hajatnya. Fil qadim misalnya masa waktu dulu tuh orang kan musafir menggunakan kuda atau unta. Dia menggunakan khuf. Suatu waktu dia kan butuh berhenti untuk salat, berhenti untuk mencari makanan kudanya atau untanya, berhenti untuk mencari air, segala macamnya itu. Nah, di saat dia menggunakan khuf tersebut, mungkin dia gunakan khuf tersebut. Bukan dalam artian dia berjalan musafir menggunakan khuf itu. Bukan itu, paham maksudnya? Yang penting khufnya kuat. Bisa digunakan berjalan, yakni di saat para musafir tersebut kadang-kadang butuh mencari makanan untanya, makanan kudanya. Kalau di sekarang itu musafir menggunakan kadang-kadang. Jadi mungkin digunakan di saat hal tersebut. Nah. Baik, ada syarat yang kedua. Wa thalithuha ayyakuna mani'aini li nufudhil ma' min ghairi al-kharj. Syarat yang ketiga, khuf tersebut mani', mampu menghalangi dari tembusnya air dari selain tempat dijahit. Al-kharaj itu tempat yang dijahit. Baik. Ini syarat yang ketiganya, khuf tersebut bisa menahan air. Tidak tembus air. Air yang bagaimana? Air yang disiram. Air yang al-masbu, dituangkan. Kalau airnya dituangkan, maka tak tembus ya. Jadi dhabitnya gimana? Misalnya ada khuf, kemudian kita ambil air, kita tuangkan, nggak tembus air tersebut ke dalam khufnya tadi itu. Dah. Adapun kalau musafir memang pasti nggak tembus ya. Yang dhabitnya yang penting di saat kita tuangkan air, dia nggak tembus. Min ghairi al-kharaj, dari selain tempat jahit. Adapun di tempat yang dijahit itu pasti masuk waktu dituangkan air kan, misalnya khuf kan ada dijahit dia biasanya. Nah, kalau tembusnya di saat disiram air dari tempat yang dijahit tersebut, enggak apa. Yang penting tidak tembus di selain tempat jahit. Paham? Kalau dituangkan air. Kenapa? Karena kalau diusap nanti, dia memang nggak tembus. Diusap memang nggak tembus. Jadi patokannya itu saat airnya disiram, apakah dia tembus? Nah, itu berarti mani, dia tidak menembus ke dalam. Dari selain tempat dijahit. Adapun dari tempat yang dijahit itu lah bahasa. Tahu? Terbayang dalam betul ini. Sab, ala jur, ala syarab, ala kaus kaki. Nanti kita bahas. Warabi'uha ayyakuna satiraini li mahalil fardhi minal jawanibi wal asfali. Yang keempat, syaratnya kedua khuf tadi tersebut menutup tempat fardu. Yani sampai kedua mata kaki. Wal jawanibi wal asfali, dari samping dan bawah. Berarti kalau dari atas terbuka enggak apa-apa.
dari samping dan bawah. Harus satir, harus tertutup mahal fardu. Tempat fardu tadi itu. Adapun atasnya misalnya ada agak buka ini. Misalnya khufnya itu atasnya agak lebar. Sehingga kalau kita naik kelihatan kaki kita di dalam. Terlihat kaki kita di dalam. Ada nggak apa-apa. Selama tempat fardu tadi itu sampai kedua mata kaki itu tertutup. Berarti jawanib samping sampai mata kaki ketutup asfal sama bawah tutup. Adapun atas terbuka kelihatan kaki kita nggak apa. Nah itu. Baik. Seandainya robek khufnya di tempat fardu, di sini nggak boleh lagi kita mengusapnya. Misalnya robek nggak boleh lagi kita mengusap ala khuf tersebut. Terus kalau khuf tersebut kan ada bitanah, ada ziharanya. Bitanah itu yang misalnya kan di atasnya itu kan, misalnya kita katakanlah dari kain atau dari kulit. Kan bitanah itu yang di dalamnya itu ada, misalkan di atas, misalnya khuf. Kan sebelum masuk ke dalamnya itu kan ada lapiknya, ada pembatasnya tuh. Dalam di tanah namanya. Tanahnya itu. Nah, kalau sobek, lihat. Kalau sobeknya di tempat yang sama, ada ya dua. Gak bisa kita usah. Misalnya khuf, robek di harahnya. Robek. Kalau robeknya berbeda tempat, gak apa-apa. Misalnya khuf, di depannya sini robek atasnya dikit. Selama nggak tembus air, ingat robeknya tetap tadi mani'at. Kalau robeknya misalnya robeknya di tempat yang sama, ya tuh kenapa? Karena tembus air. Tapi kalau yang atasnya robek sedikit, sementara yang lain itu robeknya sedikit juga di belakangnya itu, ada lah itu. Selama tidak tembus maka berarti dari sini apa? على قول الجمهور لا يجوز مسح على شرف صح على kaos kaki jauh لا يجوز nggak boleh masuk على قول الجمهور. I think that as not kelihatan. Ashan, saya pernah dengar ini termasuk fatwa Syekh Azhar ini lil maslahah. Misalnya seandainya kalau dia tidak, misalnya gini, orang awam kadang-kadang seandainya tidak kita permudah, maka dia kadang-kadang tidak melakukan salat kan? Di perjalanan sendiri harus buka sepatu, harus ini langsung itu, akhirnya mengusap kepada kaos kaki tersebut. Nah, fatwa menurut fatwa sebagian ulama ada yang membolehkan. Lakin nahnu na'tamid bi qaul jumhur. Kita berbuat pada qaul jumhur. Selama masih bisa. Tapi ibadah masyaqqah hazlikin. Semakin banyak masyaqqah, semakin banyak apa? Handif pahala. Ajarlah. Ya kan? Jadi memang ada fatwa yang membolehkan mengusap pada kaos kaki. Lakin qaul jumhur la yajuz. Ada binisbah li isbah. Kalau ada pernah mencoba itu dasar tujuan apa? Ana qaul man yaqul man ibtuliya bi syai'in falyuqaddid man ajaz. Ini bagus boleh lah. Betul. Hasan kalau kita bagusnya mengulang. Kita lihat dah terlepas from itu. Dah terlepas. Karena ada qaul yang menyatakan boleh. Kalau kita ditimpa dengan sesuatu yang sulit kita hindari, maka ikuti pendapat yang bilang boleh. Tapi jangan tatapul khas, jangan mencari-cari kemudahan. Misalnya kalau kalian lihat orang sholat menggunakan sepatu, mereka berdalil bahwasanya karena Nabi SAW bersandar binaan dengan sendalnya. Nabi sholat menggunakan sendal. Baik. Apakah sama masa Nabi sekarang? Masa Nabi gurut pasir Madinah waktu masa itu. Kemudian masjid Nabi batu kerikil.
bercampur dengan pasir. Dah, kadang-kadang atapnya nggak kayak atap kita sekarang, menggunakan daun matahari panas terik. Mungkin Nabi berdiri, mungkin para sahabat Nabi berdiri di batu kerikil tuh. Nah, makanya menggunakan otomatis suci. Ya kan? Manhiatun Nabi waktu itu suci. Tahu? Beda dengan sekarang. Tak pakai sepatu terus sholat. Sepatu fiaswag di pasar, masuk ke bilik menggunakan sepatu. Kalau itu sholat gitu, nggak boleh. Karena secara khuf dia suci, nggak boleh terbuat dari najis. Apalagi nggak boleh terbuat dari najis. Mutan najis nggak boleh. Berarti kita bawa najis ke dalam sholat. Tahu? Berhati-hati dalam ibadah. Lebih bagus. Ihtiyat. Wa khamisuha alla yahsula lilabisihi ma hadathun akbar. Syarat yang kelima adalah tidak adanya hadas besar bagi orang yang memakainya. Maka kalau dia berhadas besar, wajib dibuka. Dan untuk bersuci dari hal tersebut adalah harus membasuh. Tidak boleh mengosak anak khuf. Dasar baik janabah maupun haid. Wasadisuha, yang keenam, alla yadhhura syai'un min mahalil fardhi. Tidak tampak sedikit sesuatu dari tempat fardu, tidak kelihatan. Maksudnya di tempat fardu tadi sampai batas mata kan? Sebatas mata itu tidak kelihatan. Tamam. Kalau yang di atas tadi yang kayak saya bilang, yang kelihatan misalnya khufnya agak besar di atasnya itu, nggak apa. Yang penting tertutup mahal fardu. Wasabiha an la tanqulan ura. Tidak terlepasnya ura. Ura itu pengait. Kalian tahu baju misalnya kan ada yang kacing dua gini, dicampur ini. Ada sebut ura. Bisa terlepas ini. Atau susta apa namanya? Resleting. Jadi di khuf itu dia ada yang model ura, yang model dijepit. Dibuka, ditutup, jepit kayak kancing gitu, tahu kan? Ada yang khusus, ada yang model resleting. Nah, caranya apa? Anla tanfulan ura, tidak terlepas. Inhalla, tidak terlepas aura tersebut. Kenapa? Karena kalau terlepas hal tersebut bisa menyebabkan kepada masuk air. Paham? Saya terbuka resletingnya itu, atau terbuka tempat pengikatnya itu antara khuf itu biar ketat ya, terbuka, itu bisa menyebabkan masuk. Dah, kemudian di sini kalau Syekh Mustafa menyebutkan dipahami daripada tiga yang akhir tadi itu, maka ditambah yang membatalkan masukul khuf adalah berakhirnya waktu. Di saat berakhirnya waktu, maka mengulang lagi, dia cabut khufnya, kemudian dia bersuci lagi, berwudu lagi, baru gunakan lagi khuf di saat telah berhabis waktu. Baqiya alaihi min asyurut, ditambah syurutnya an yakuna al-khufu tahiran. Khuf tersebut harus tahir. Maka boleh khuf daripada najis. Misalnya kita buat khuf daripada kulit kilap misalnya. Kita gunakan kulit najis. Atau mutanajis. Demikian juga mutanajis lah itu. Kecuali najisnya makfu. Thank. Sini takmim, cara mengusapnya itu ada kefiahnya, kefiah yang disunahkannya itu, cara mengusapnya itu. Misalnya khuf, lihat, misalnya khuf, ada khuf di sini. Kita kita letakkan tangan yang kiri, yang kanan di atas sini. Asabinya kita buka. Dah? Kayak gini. Sini, khutupat. Yadahul yusra tahta naqab. Jadi pertama di belakang. Ya, tangan kiri di belakang. Dah? Tangan kanannya tuh di atas. Terbuka kayak ini. Jadi sini sana khuf. Nah, ini. Masalah hadal khuf. Sah. Ini misalnya khuf ya kan. Tapi kan kayak gini kan. Jadi kita taruh di paling awal tangan kanan kita, kemudian tangan kiri kita di belakang. Dah. Kemudian kita tarik gini.
Jadi yang wajib atas sama belakang. Pak, tangan kita basah. Kan masuk ya, basah. Kemudian dari depan kita tarik ke atas ini. Yang dari belakang itu tarik samping. Pak, karena yang tadi apa? Membasuh syit min zahiri a'la, di atasnya sama belakangnya. Bawahnya enggak. Bisa. Tahu? Jadi atas gini, tarik. Jadi baru digeser kayak sekali lagi.